Oke, kembali lagi bersama saya di channel Kreatif Imajinasi. Ya, ini ada video kedua yang kemarin saya uji coba. Ini sensor gerak menggunakan inframerah. Ini sensor gerak atau pendeteksi suhu atau gerakan. Ini robot kemarin. Ini ada robot pendeteksi cahaya. Jadi ntar ini saya gabungin ke sini. Dia menerima sensor, terus diinput di sini sensor ini. Dia akan belok atau berhenti. Jadi sebelum terkena seseorang atau mendeteksi benda yang bersifat panas, dia akan belok. Saya akan rangkai ini. Oke, jangan di skip ya videonya, biar tahu, kita sama-sama belajar ya. Oke, jangan lupa di subscribe channel saya, dibunyikan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di share ke teman-teman apabila video ini bermanfaat. Mari kita buat. Oke, ini saya pisahin ya, baterainya saya lepas. Saya akan menguji kembali sensor ini dengan menggunakan suplai daya 3,7 volt, positif, negatif. Ini kuncinya, ini netral atau arde, ini rangsangan. Saya koneksikan ini sama ini. Ini lampunya ya. Saya diam, coba saya diam. Sorry, ini kegabung malah. Nyalakan. Nyala. Saya diam. Gerak. Dia akan nyala. Coba. Ini saya setel soalnya ini yang paling kecil ya. Ini pengatur jarak, ini pengatur lamanya bereaksi atau lamanya dia ada input aliran listriknya. Ini saya coba jaraknya, saya sedikit longgarkan atau sedikit jauhkan. Ini kalau minus ya. Jadi kalau saya gerak-gerak kayak gini, ini saya gerak-gerak ya. Nah, kayaknya udah cukup. Saya akan coba jarak 10 cm. Bisa. Saya tambah 10 cm lagi. Kayaknya 10 cm aja. Tuh, oke. Kita terapin. Saya akan membuat ini jalurnya supply. Ini cukup nggak ya untuk mutarin mesin ini sama ini ya. Saya coba aja dulu pakai supply yang ini. Ini coba saya pakai supply yang itu. Kalau nggak kuat ya kita cari baterai luar.
dia nggak mau nempel. Nempel bahannya ini kayaknya. Ya terpaksa saya curi dari belakang, atau enggak saya sisipkan aja di sini. Oke, saya sisipin aja. Ini kan ada lubang. Saya sisipin aja, kayaknya nggak mau disolder. Yang kutub negatif sama kayak gini aja. Saya coba ya, saya hidupin bareng, apakah kuat. Saya matiin supply-nya. Saya matiin ya supply-nya ya. Tuh, saya matiin. Saya hanya menggunakan jepitan ini. Ini yang negatif, biar enak usah disambung-sambung. Hanya buat jepitin ya. Bisa enggak? Apa kurang kuat kok? Ini kuat atau enggak? Takutnya enggak kuat nyala guys. Seharusnya kuat, dayanya kan 3 volt ini. Tuh lampunya enggak mau nyala. Kalau sama ini nyala positif negatif, tapi kalau saya konektorkan ke sini kayaknya kurang kuat ya. Harus 4 kayaknya. Tuh nggak mau nyala, dianya kecil nyalanya. Kecil banget, kuat tapi kecil banget. Kalau saya gabungin kayak gini tuh nggak mau semua, nggak kuat. Kayaknya kita harus tambahan baterai. Kalau hanya ini dia nggak bisa, nggak kuat sih. Sebentar, kita tes pakai supply dulu ya. Pakai supply ini saya akan mensolder ini kayaknya. Kalau nggak sudah saya akan menyambungkan. Ntar saya koneksikan pada lampu ini. Saya punya kabel banyak kecil-kecil, saya sambungkan aja. Saya kasih timah aja biar merekat, soalnya kabelnya terlalu tipis, kabelnya sangat tipis. Mana solasiku?
Oke, saya kasih solder, saya solasi. Ini nggak aku solasi soalnya lupa, soalnya ini saya mau koneksikan sama supply yang ini, yang saya akan solder sama lampu. Ini saya solder. Oke, jadi ya, saya akan manasin lem lilin dulu. Prinsipnya gini ya, sederhana ya. Bentar. Oke, simpannya gini. Ini kan kalau terkena pendeteksi orang atau suhu atau gerakan, dia akan kan menyala. Nah, kalau menyala ya kan, ini kan ada sensor cahaya. Jadi ntar cahayanya terkena ini. Nah, kalau ini terangsang atau terkena cahaya, ini akan berhenti. Jadi ini akan muter terus belok. Tapi ini kalau saya gabungin ini dayanya ini tidak kuat. Saya uji coba menggunakan suplai daya dulu. Oke, saya kasih lem tembak sensornya. Nih, saya kasih lem sini. Saya letakin di atas baterai aja. Saya akan setel jaraknya lumayan ya, saya jauhin aja. Saya taruh di tengah-tengah. Dan lampu ini saya akan taruh salah satu, tuh lewat mana? Bentar.
Saya lem dulu kabelnya. Ini lumayan lama keringnya. Ini ya, setelah saya lem tembak, ini sensor mendeteksi. Ini ntar akan nyala terkena sensor ini. Saya dekatin aja ya, terkena sensor cahaya. Jadi kalau ini terkena, ini yang akan berhenti. Jadi sebelum terkena target, dia akan belok. Kalau sini kena, ini berhenti. Jadi ntar akan belok ke sini. Saya coba ini. Ini saya koneksikan ya. Saya pakai daya supply. Dia udah bergerak. Saya coba ya. Saya hidupin. Masih gerak. Tuh, dia akan mati, ya kan? Dia bergerak. Jadi ntar otomatis dia gini, dia akan belok. Ntar, ya kan? Ini ada cahaya, saya gerak, dia akan berhenti. Ini akan nyala, ya kan? Coba kalau saya diem. Bentar, saya matiin lampu ini aja. Nah, saya matiin. Ini kan nyala semua. Nah, ini saya gerak. Dia terkena ini mati. Tuh. Oke. Ini kurang kesini. Coba saya hidupin lagi. Dia nyala, dia ini off, ya kan? Saya gerak, ini nyala, ini off. Tuh, nyalakan, kelihatan enggak? Ntar saya matiin semua lampu. Tuh, ini nyala kan? Ini lampunya nyala semua ya, nggak bisa. Dia off ya. Oke, saya uji coba.
Bentar. Oke, saya coba. Saya hidupin, terus saya akan bergerak. 1, 2, 3. Oke. Tuh. Oke. Belum berhasil seperti. Oh. Dia akan belok. Belum berhasil ya. Saya coba setel jaraknya. Saya akan tambah jaraknya biar lebih peka. Oke, saya coba lagi. Kelihatan nggak? Saya coba lagi. Belum berhasil. Telat sensornya. Sensornya telat. Tuh, udah. Saya coba ini 50-50 ya. Ada yang berhasil, tadi berhasil, ada yang gagal. Gagalnya itu bukan gagal total ya. Saya mungkin kemungkinan kurang mengatur jaraknya antara reseptor dengan benda, atau ini saya nggak hitung kalkulasi kecepatan sama reseptornya. Dan saya ini masih menggunakan baterai supply, belum diterapin pakai baterai yang lainnya. Tapi kalau saya gabungin ini nggak bisa ya. Ntar video selanjutnya saya akan mengkalkulasi dan akan uji coba pakai baterai, tidak pakai supply. Ini yang saya supply, saya tidak menggunakan ini. Oke, terima kasih sudah menonton.